Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa shaykhana wa shaykhana min ladun khususan la man baydawi rahimahullah nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan muzakarah kita Umur Ammah menggunakan kitab Imam Baydawi rahimahullah, Misbahul Arwah, yang kita sekarang sudah masuk ke pasal keempat. Fasrul Rabi, pembahasan mengenai al-wahdah wal kathrah. Nah, di sini beliau membahas wa fihi masail. Ada beberapa masail yang akan dibahas di sini. Ringkasnya ada 3 masail. Masail pertama, sebelum membahas wahdah wal kathrah, beliau membahas mengenai mahiyah dan ta'ayyun. Ini beliau jadikan sebagai muqaddimah sebelum nanti membahas wahdah wal kathrah, karena pembahasan wahdah wal kathrah itu sangat-sangat membutuhkan mafhum yang kamil tentang apa itu mahiyah dan apa itu ta'ayyun. Walaupun sesungguhnya istilah mahiyah, istilah ta'ayyun sudah kita temukan di bab-bab awal. Nah, kalau kita lihat tasnif kitab-kitab yang lain, misalnya Umur Ammah yang lain, kita akan menemukan biasanya pembahasan mahiyah itu langsung dibahas di awal selepas membahas taqsimul maujudat. Setelah membahas taqsimul maujudat, fasal yang pertama, terus langsung membahas tentang mahiyah. Tapi di sini beliau membahas di pasal keempat, mahiyah. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Mahiyah, apa itu mahiyah? Ada 2 makna yang sering diungkap oleh ulama mengenai ta'rif mahiyah. Makna pertama adalah makna yang banyak diulang-ulang dalam kitab-kitab mantik. Definisi mahiyah. Mahiyah dalam mantik adalah ma yuqalu fi jawabi ma huwa. Mahiyah adalah jawaban untuk pertanyaan ma huwa. Jawaban untuk pertanyaan apa? Ma huwa. Syuf. Jadi al-mahiyah ada 2 makna. Makna yang pertama adalah ya dalam mantik dulu ya, kita pakai definisi atau makna mahiyah yang sering bertebar di kitab-kitab mantik. Nisbatun ila mahiyah. Nisbat pada mahiyah. Jadi seperti masodak. Masodak itu kan aslinya masodako, kan begitu. Kemudian disatukan, digabungkan kalimatnya menjadi masodak. Kalau di sini mahiyah, nisbat kepada mahiyah. Jadi kira-kira kan ini ya-nya kan 2, berarti ditambah ya nisbat 1 terus tambah ta marbutah, mahiyah. Dan ma-nya adalah ma istifham. Beda dalam masodak. Kalau masodak ma-nya bukan ma istifham, tapi ma-nya apa? Mausul. Ma sodaqo. Kalau mahiyah, jadi nisbat kepada mahiyah. Atau jawaban untuk pertanyaan apa? Jawab li soal menggunakan mahiyah. Jawaban untuk pertanyaan mahiyah. Jadi kalau misalnya saya tanya mahiyal insan atau mahwal, boleh mahiyah, boleh mahwa ya. Boleh mahiyah, boleh mahwa. Enggak ada perbedaan. Mahwal insan, jawabannya adalah hayawanun natik. Maka kita katakan hayawan natik adalah mahiyah dari insan. Dia adalah apa? Mahiyatu al-insan. Karena hayawanun natik adalah jawaban dari mahwal insan. Kalau pertanyaannya mahwa
Ma huwa al-insan wal faras. Apa itu manusia dan kuda? Kira-kira mahiyah apa yang bisa menyatukan insan wal faras, manusia dan kuda? Jawabannya lah hayawan. Jadi hayawan adalah mahiyah dari insan dan faras. Tapi kalau insan saja, maka mahiyahnya hayawanun natik. Itu adalah makna pertama dari mahiyah atau ta'rif pertama dari mahiyah yang banyak dipakai dalam kitab-kitab mantik. Atau bisa juga mahiyah itu sebetulnya nisbat ila ma al-istifhamiyah. Ma istifham. Nisbat kepada ma istifham menjadi mahiyah. Aslinya kalau secara kaidah-kaidah nahwu sorofnya, maka harusnya haknya ini nggak ada, ya kan? Dia harusnya ma'iyah, apa? Ma'iyah. Tapi kenapa jadi mahiyah? Karena ini hamzahnya diganti hak untuk menghilangkan jumbuh. Jumbuh itu apa? Kesamaran atau kekhawatiran orang salah paham ma'iyah yang itu adalah nisbat dari ma istifham dengan ma'iyah yang itu nisbat dari ma'un. Kalau ma yang artinya air, ketika dinisbatkan maka dia menjadi ma'iyah. Sesuatu benda cair, kira-kira begitu. Sesuatu yang cair. Sehingga untuk menghilangkan kejumbuhan semacam ini, maka mahiyah kalau kita anggap dia nisbat ilama istifhamiyah, maka hamzahnya kita ganti dengan hak menjadi mahiyah. Sama aja, ala kulli hal, baik yang pertama maupun yang kedua ini sama. Ta'rif dalam mantik semacam ini. Nah, ada ta'rif yang kedua. Ini kenapa udah mau habis lagi? Ta'rif yang kedua mengatakan bahwa mahiyah adalah ma biha asyai' huwa huwa. Ma biha asyai' huwa huwa. Ini adalah ta'rif mahiyah yang banyak beredar di dalam kitab-kitab kalam, termasuk Umur Ammah, karena Umur Ammah adalah muqaddimah dari ilmu kalam. Ma biha asyai' huwa huwa. Ma-nya di sini adalah mahiyah. Mahiyah adalah ma, sesuatu, yakni mahiyah itu sendiri. Biha yang dengan mahiyah itu asyai'u, sesuatu yang lain. Jadi asyai' di sini sesuatu yang lain. Kalau ma di sini adalah sesuatu, ma di sini kan ma mausul. Jadi artinya sesuatu juga, tapi sesuatu di sini maksudnya mahiyah. Mahiyah adalah ma, sesuatu, yakni mahiyah. Biha yang dengan mahiyah itu asyai', sesuatu yang lain. Huwa, dia, yakni syai', huwa menjadi dirinya sendiri. Kenapa huwanya diulang? Karena huwa yang pertama ini adalah syai' sebelum kemasukan mahiyah. Huwa yang kedua syai' setelah kemasukan mahiyah. Ma biha asyai' huwa huwa. Ya kira-kira pokoknya, pemisah gitu ya. Pembeda, ma yang jadi pembeda antara ma yang satu dengan ma yang lain. Oh, bukan. Bukan. Ya sebetulnya mirip-mirip sama yang pertama, tapi nanti ada apa namanya? Ada ininya. Ma biha asyai' huwa huwa adalah maksudnya sesuatu yang dengannya asyai' menjadi dirinya sendiri. Bukan membeda. Asyai' menjadi dirinya sendiri. Karena nanti kalau untuk membedakan karena nanti ketika mahiyah punya banyak afrod, untuk membedakan satu afrod dengan yang lain bukan mahiyah tapi huwiyah. Istilahnya beda lagi. Ma biha asyai' huwa huwa. Seperti misalnya al-insan. Al-insan adalah hayawanun natik. Yang menjadikan insan itu insan, ya hayawanun natik ini. Maka kita katakan insan itu mahiyah dari insan adalah mahiyah dari hayawanun natik adalah mahiyah dari insan. Karena hayawanun natik adalah sesuatu ma biha yang dengan hayawanun natik asyai' al-insan huwa, yakni asyai' itu sendiri huwa menjadi al-insan. Al-insan atau manusia menjadi manusia. Atau kenapa dikatakan manusia? Kenapa syai' itu dikatakan manusia? Karena dia hayawanun natik. Artinya hayawanun natik ini adalah sesuatu yang menjadikan insan itu insan, bukan sesuatu yang lain. Karena begini, kita sering mengatakan bahwa al-mawjud, ya kan? Al-mawjud itu kan
dia punya mahiyah dan punya sifat wujud, kan begitu. Dia punya mahiyah dan punya sifat wujud. Kalau yang kita katakan al-mawjud itu misalnya al-insan. Oke. Al-insan. Al-insan al-mawjud. Manusia yang wujud adalah sesuatu yang punya mahiyah, yaitu hayanun natik karena dia insan natik, dan sifat wujud. Sehingga dia kita katakan insan ini wujud karena dia punya mahiyah hayanun natik dan sifat wujud. Yang menjadikan insan itu insan bukan wujudnya, tapi mahiyahnya hayanun natik, bukan insannya. Jadi insan yang mawujud itu yang menjadikan dia insan bukan sifat mawujudnya, bukan mawujudnya dan bukan sifat wujudnya, tapi ya si mahiyah ini. Atau bukan misalnya kamu katakan insan itu punya mahiyah, punya sifat wujud dan dia adalah imkan, kan begitu. Imkan. Ya kan? Manusia itu sifatnya apa? Imkan atau wajib? Ya imkan dong, masa wajib? Dia imkan. Yang menjadikan insan itu insan apakah imkannya? Bukan. Hayanun natiknya. Jadi paham ya sampai sini? Oke. Maka dikatakan, nanti beliau akan mengatakan bahwa mahiyah itu mughayyirun lima adaha. Mahiyah itu berbeda dari selain mahiyah. Maksudnya apa? Ya maksudnya adalah mahiyah itu berbeda dengan wujud, berbeda dengan imkan, berbeda dengan mawjud. Mughayyirun lima adaha. Jadi mahiyah itu ya bukan mawjud, bukan wujud dan bukan imkan. Mahiyah itu ya mahiyah. Artinya wahya itu punya realitas sendiri. Apakah dia wujud? Enggak. Dia amrun i'tibari. Dia tidak mawjud, tapi dia amrun i'tibari dan sudah kita bahas. Dia amrun i'tibari. Tapi artinya dia punya realitas tersendiri yang bukan wujud dan bukan imkan, bukan mawjud dan seterusnya. Dia realitas tersendiri. Realitas di sini jangan diartikan berarti dia mawjud. Enggak, realitas maksudnya ya pokoknya dia sesuatu yang dia sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Sudah paham ya? Maka nanti beliau mengatakan mahya itu mughayyirun lima adaha, lazimatan kanat au mufariqatan. Lazimatan kanat au mufariqatan. Baik sesuatu yang lain itu sesuatu yang melazimi mahiyah atau mufariqah atau tidak melazimi mahiyah. Kira-kira ketika insan kita katakan mahiyahnya hayanun natik, ada lazimnya enggak? Ada dong. Lazim dari hayanun natik gitu loh. Apa lazimnya kira-kira? Hah? Lazim itu ya implikasi dari mahiyah tersebut. Kalau manusia itu hidup, sesuatu yang hidup, ya, makhluk yang hidup dan punya kemampuan berpikir, maka kira-kira implikasi dari kemampuan berpikir itu apa? Apa? Al-muta'ajjab bil quwwah, misalnya begitu ya, katakanlah. Al-muta'ajjab bil quwwah. Bil quwwah. Ini yang lazim. Mulazamah, lazimnya itu mulazamah. Kalau ini mufariqah, al-muta'ajjab bil fi'il, kan tinggal gitu aja. Bil quwwah dan bil fi'il itu loh. Bisa dipahami enggak? Jadi kalau dalam mantik itu kan dalam kulitul khomas itu kan ada kulli, itu ada yang dzati, ada yang arodi. Yang kulli nanti ada yang tamamul mahiyah yaitu nau, ada yang juz'ul mahiyah ada dua. Yang pertama ada fi jawabi ma huwa yaitu jins, fi jawabi ma huwa bihasabi asyarikah faqat, itu jins. Yang fi jawabi ma huwa bihasabi syarikah wal khususiyah itu apa? Enggak. Jins itu bihasabi gini. Iya bihasabi. Yang pertama kan nau tadi, tamamul mahiyah nau. Yang bihas fi jawabi ma huwa yang juz'ul mahiyah fi jawabi ma huwa bihasabi syarikah faqat itu jins. Nah, kemudian yang satunya lagi apa? Khususnya itu apa? Enggak.
Oh sorry, salah. Kalau sudah kalau taksimnya itu sudah kulli dzati dan arodi, nanti ini nanti bukan ini. Kalau kita taksimnya dari pertanyaan misalnya, dari pertanyaan itu imma mahwa imma ayyusya'in huwa lah, itu baru nanti bisa. Mahwa biasa bisyarikah faqat itu apa? Jins. Tapi kalau mahwa biasa bisyarikah wal khususiyah nau. Jadi kalau misalnya kita tanya misalnya mahwa zaitun wa amrun wa bakrun, jawabannya apa? Insan. Kalau kita tanya mahwa zaitun, jawabannya insan juga. Jadi insan itu disebut nau karena dia bisa digunakan menjawab mahwa yang syarikah atau yang khususiyah. Mahwa zaitun wa amrun wa bakrun, jawabannya insan. Mahwa zaitun, jawabannya insan juga. Karena jawaban mahwa biasa bisyarikah wal khususiyah itu apa? Nau. Tapi kalau biasa bisyarikah faqat itu apa? Biasa bisyarikah faqat itu jins. Kalau iya jins. Biasa bisyarikah faqat. Kalau saya tanya ma huwa al insan wal wal faras, jawabannya apa? Hayawan. Tapi kalau saya tanya ma huwal insan, kalau biasa bisyarikah, jawabannya hayawan saja. Tapi kalau biasa bil khususiyah, nggak bisa kamu jawab hayawan saja. Insan nggak bisa dijawab cuma hayawan. Kalau hanya insan, ma huwal insan, jawabannya harus jins dan fasl. Kalau ma huwal insan wal faras, jawabannya hayawan. Maka hayawan ini apa? Jins. Bukan nau, hayawan itu apa? Jins. Oke, tadi mana? Nah, kalau fasl, ya kan? Kalau yang arodi itu ada yang apa? Arod itu ada yang lazim, ada yang mufarid. Ada yang lazim, ada yang mufarid. Contoh arod itu apa? Misalnya dhahik, ya kan? Itu arodi. Sesuatu yang arod dari manusia itu dhahik. Nah, nanti dhahik itu ada yang lazim, ada yang mufarid. Yang lazim adalah bil kuwah, dhahik bil kuwah. Tapi kalau yang mufarid apa? Ya bil fi'il. Karena kan manusia tidak senantiasa ketawa. Tapi bahwa mereka punya potensi untuk ketawa itu lazim, akan senantiasa begitu. Ini muta'ajjab bil fi'il, ini mufarid. Kedua hal ini bukan mahiyah. Walaupun dia lazim dari mahiyah, tapi karena dua hal ini tidak menjadikan insan itu insan. Apakah manusia menjadi manusia karena dia muta'ajjib? Enggak. Apakah manusia menjadi manusia karena dia misalnya dhahik, tertawa? Enggak. Jadi karena dia bukan ma bihi asy' huwa, maka dia tidak dianggap sebagai mahiyah. Dan kedua hal ini berbeda dengan mahiyah, mughayyiratun lil mahiyah. Mahiyah itu ya hanya sesuatu yang bihi asy' huwa, menjadikan sesuatu itu dirinya sendiri. Kalau kita tanya mahiyahnya insan, ya berarti apa yang menjadikan insan itu insan? Ya hayawan natik ini. Bukan wujudnya, bukan imkannya, bukan lazim yang mulazamah atau yang mufarid. Bisa difahami? Oke, sekarang kita baca teksnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faslu ar-rabi' fil wahdah wal kathrah. Wa fihi masail al-ula fit ta'ayyun. Pembahasan ta'ayyun. Sebenarnya ini belum mau membahas ta'ayyun. Tapi karena membahas ta'ayyun itu perlu memahami mahiyah, maka beliau memulai dengan mahiyah, baru nanti ta'ayyun. Inna likulli syai'in haqiqatan huwa biha huwa. Inna likulli syai'in, sungguhnya setiap sesuatu itu hakikatan memiliki hakikat. Hakikatan menjadi apa? Isimnya inna, yang mutaakhir. Inna likulli syai'in hakikatan, segala sesuatu itu memiliki hakikat. Huwa, yang syai' itu biha dengan hakikat, huwa menjadi hakikat syai' tersebut. Jadi saya jelaskan tadi, huwa yang pertama itu adalah syai' sebelum kemasukan mahiyah. Huwa yang kedua adalah syai' setelah kemasukan mahiyah. Inna likulli syai'in hakikatan huwa biha huwa. Huwa yang syai' tersebut biha sebab hakikat, huwa menjadi hakikat syai' tersebut. Wahiyah, dan hakikat itu atau mahiyah itu, langsung kita artikan mahiyah saja. Wahiyah dan mahiyah itu mughayyiratun lima adaha, dia berbeda dari selain mahiyah. Yang saya bilang tadi bahwa mahiyah itu ya bukan wujud, bukan imkan, dia sesuatu yang berbeda dari wujud. Makanya di awal dikatakan al-wujud zaid anil mahiyah. Sifat wujud itu zaid, dia amrun zaid, bukan nafsul mahiyah.
lazimatan kanat au mufariqatan, baik yang ma'adaha ini tadi lazimah atau mufariqah. Wahia apa itu? Likuli hakikat yang huwa biha huwa. Wahia hakikat itu adalah al-mahiyah. Hakikat itu disebut sebagai mahiyah. Thumma in ta'addadat. Nah, ini baru beliau membahas ta'ayyun. Thumma in ta'addadat afraduha. Thumma in ta'addadat afraduha. Mahiyahnya insan adalah apa? Hayawanun natik. Afrodnya hayawanun natik banyak nggak? Banyak kan? Ada Zaid, ada Umar, dan ada Bakar. Katakanlah begitu. Jadi hayawanun natik punya banyak afrod, antara lain misalnya Zaid, Umar, Bakar. Beliau mengatakan bahwa setiap afrod yang punya mahiyah yang sama ini, Zaid dengan Umar Bakar mahiyahnya sama nggak? Sama. Ya insan, mahiyah mereka adalah insan atau hayawanun natik ini. Kira-kira insaniyahnya Zaid, Umar Bakar beda nggak? Nggak ada yang beda. Karena yang namanya natik itu tasawi bainal afrod. Dia tasawi, tidak ada Zaid itu tidak lebih manusiawi daripada, tidak lebih insaniyah daripada Umar tidak lebih insaniyah daripada Bakar, begitu seterusnya. Hanya saja setiap masing-masing afrod ini pasti punya perbedaan. Nggak mungkin sama. Bahwa mereka punya mahiyah yang sama, iya. Jadi, mahiyah yang punya banyak afrod itu pasti setiap afrodnya punya perbedaan. Pasti. Biwajihin ma. Misal saya tanya, sesedikit apapun perbedaan itu. Jadi kayak misalnya contoh, kamu punya dua buah jeruk. Dua-duanya ini warnanya sama, kuningnya sama, beratnya sama, bundernya sama. Mereka punya mahiyah nggak? Punya. Apa mahiyahnya jeruk itu? Mahiyahnya buah jeruk. Padahal dikatakan tadi, mahiyah yang punya banyak afrod atau afrodnya lebih dari satu, pasti setiap afrodnya punya perbedaan. Mana kira-kira perbedaan dua buah ini yang kamu anggap semuanya sama? Arotnya sama lah kira-kira begitu. Nah, jadi kanan dan kiri. Dan itu sudah beda arot itu sudah. Arot kan diantaranya ain, tempat, ya kan? Lah ini beda arot sudah. Yang satu di kanan, yang satu di kiri. Sudah beda arot. Jadi mesti ada perbedaan, sesedikit apapun perbedaan itu. Apalagi kamu ngelihat, kamu anggap sama itu karena kamu lihat sekilas barangkali kan. Kalau kamu lebih detail lagi, itu barangkali ada atom-atomnya yang. Nah, perbedaan itu disebut sebagai ta'ayyun atau tasyakhus. Artinya, Zaid ini adalah mahiyahnya manusia plus ta'ayyun atau tasyakhus. Ini sama, plus ta'ayyun. Ini juga sama, plus ta'ayyun atau tasyakhus. Identitas. Makanya nanti dalam hukum identitas dikatakan bahwa di antara hukum identitas dikatakan apa? Hah? Ya. Segala sesuatu itu dirinya sendiri. Asyik huwa. Itu hukum identitas. Sesuatu itu Zaid, Bakar itu ya Bakar. Bakar dikatakan Bakar karena dia Bakar, bukan Umar, bukan Zaid, bukan selain Bakar. Asyik huwa. Sesuatu itu ya dirinya sendiri. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Oke. Kira-kira ta'ayyun ini wujudi atau adami? Sabit atau adam? Baydawi mengatakan ta'ayyun itu sabit atau wujud fil kharij. Kenapa dikatakan wujud fil kharij? Karena kata beliau, ta'ayyun ini adalah juz'u al-afrod ini. Dia adalah juz'ul afrod ats-tsabit. Bakar itu sabit nggak? Wujud nggak fil kharij? Wujud. Lah ta'ayyun itu adalah juz'u daripada si Bakar. Maka kita katakan ta'ayyun itu sabit. Karena juz'ut tsabit sabit. Juz'unya sesuatu yang sabit itu sabit. Kursi itu wujud fil kharij nggak? Wujud fil kharij. Kalau kursi sebagai sesuatu yang kul itu wujud fil kharij, maka ajza daripada si
ajza daripada si kursi itu, yaitu paku dan kayu, dia juga harus wujud fil kharij. Walaupun kamu ngelihatnya dia sudah menjadi satu buah kursi, tapi yakinilah bahwa ada pakunya di situ, ada kayunya di situ. Walaupun kayu dan paku itu sudah melebur menjadi apa? Satu kursi. Sama. Walaupun ini sudah menjadi melebur menjadi satu manusia yang namanya bakar, yang dia punya, yakinlah bahwa dia punya ta'ayun atau tasyakhus. Ta'ayunnya mana? Hah? Ta'ayunnya kan juzuk. Iya. Ta'ayunnya tuh mana Ya ya? ada di dalam bakar ini. Yang membuat bakar bukan selain Iya, bakar. gak ngerti. Tapi kalau dibandingkan paten juzuk itu kan, kayaknya kok Ngelawan Imam Baitawi. ya enggak, berarti ada khilaf kan? Berarti ada khilaf. Jelas ada khilaf. Makanya kayaknya kok kalau Dan ini dibandingkan beliau- tiap hari kan juga bisa. Ya, ini bukan pendapat jumhur mutakal. Ini pendapat, sebetulnya ini pendapat falasifah yang diikuti oleh Imam Baitawi. Yang kata beliau ini justru pendapat muhaqqiqin minal mutakallimin. Ya Allah. Walaupun sedikit, tapi aktsarul mutakallimin mengatakan apa? Ta'ayun itu amrun adami atau amrun itibari. Dan nanti ada tiga argumen kuat yang mengatakan bahwa ta'ayun itu itibari bukan wujudi. Dan tiga argumen kuat ini dibantah juga oleh Imam Baitawi dengan bantahan yang kuat. Oke. Coba kita lihat ininya ya. Kita lihat takbir beliau. Tsumma in ta'addadat afraduha. Nah, kemudian kalau mahya itu afrodnya banyak. Afrodnya ada berbilang, nggak cuma satu. Lazima ikhtilafuha biwajhin ma. Maka mesti ada perbedaan antar afrod-afrodnya itu biwajhin ma, meski perbedaan itu cuma dari satu sisi saja, satu sudut pandang, apapun mesti ada perbedaannya. Wahua, nah ini dia, perbedaan itulah, ikhtilaf biwajihin ma itulah at-ta'ayun yang disebut dengan ta'ayun. Jadi gini, barangkali kenapa ta'ayun itu disebut wujud? Mahyah sepakat, Imam Baitawi mengatakan mahyah itu apa? Amrun itibari, karena dia mafhum saja. Tapi kalau ta'ayun beliau katakan dia wujudi atau thabit. Kenapa? Karena misal gini, saya dengan Farhan sama-sama punya mahyah yang sama, itu manusia. Tapi saya dengan Farhan punya perbedaan. Seenggaknya perbedaannya adalah misalnya baju saya berbeda warna, ya kan? Wajah itu bukan jadi Ya, pengaruh. tetap wajah, semua. Nah barangkali itulah yang disebut ta'ayun. Kenapa beliau mengatakan ta'ayun itu wujud? Karena ya ini wajahnya kan beda. Perbedaan wajah kan bisa dilihat. Perbedaan baju, perbedaan dan seterusnya. Barangkali. Maka beliau katakan apa? Wa huwa amrun thubutiyun. Ta'ayun itu sesuatu yang subuti. Menurut Imam Baitawi dan falasifah plus muhaqqiq minal mutakallimin. Kenapa subuti? Li'annahu juz'un minal muayyan at-tsabit. Karena yang namanya ta'ayun itu juz'un adalah juzuk minal muayyan dari sesuatu yang muayyan, yakni sesuatu yang punya ta'ayun, at-tsabit yang sabit yakni wujudul kharij. Ini kira-kira argumen beliau, juz'us sabit. Kalau mau dibuat kias berarti ya kira-kira al-muayyan sabitun. Kemudian wa ta'ayyun juz'un minal muayyan. Wa juz'us sabit fat ta'ayyun sabit. Ta'ayyun itu sabit. Ya seperti kayu dan paku itu, kursi, kayu dan paku. Qalal mutakallimun. Mutakallim mengatakan innahu adamiyun. Oh enggak, ta'ayun itu adami, dia mafhum itibari saja. Kenapa bisa begitu? Mutakallim menyebutkan dua argumen. Coba. Argumennya intinya dua-duanya nanti berujung kepada daur dan tasalsul. Kenapa bisa dikatakan? Kenapa jumhur mutakallimin mengatakan yang namanya ta'ayun itu adalah amrun adami atau amrun itibari? Kan tadi kita katakan bahwa mahya itu amrun kullinya kan? Ya kan? Mahya amrun kullinya, mafhum kullinya. Di mana dia punya afrod, ya kan? Zaid, Umar, dan Bakar. Atau kita langsung sebut aja sesuatu yang sudah wujud, mahya yang sudah ada wujudnya fil kharij. Mahyatul insan
mahiyatul insan al-maujud. Mahiyahnya manusia yang maujud. Itu adalah Zaid. Nanti afrodnya ini adalah hayanun. Mahiyahnya hayanun nautik. Afrodnya Zaid Umar Bakar. Dia punya ta'ayun. Ta'ayun. Oke. Kalau kamu katakan ta'ayun itu maujud fil kharij, sebagaimana Zaid, Umar dan Bakar, padahal sesuatu yang maujud fil kharij itu pasti punya mahiyah dan punya sifat wujud. Ya dong? Sesuatu yang wujud fil kharij pasti dia maujud fil kharij mesti punya mahiyah dan sifat wujud. Plus ta'ayun kan begitu. Kalau kamu katakan ta'ayunnya ini juga maujud, berarti ta'ayunnya ini pasti punya satu mahiyah yang sama. Ya kan? Lah iya, Zaid, Umar, Bakar punya satu mahiyah yang sama nggak? Punya. Lah kalau ta'ayun itu kamu katakan maujud fil kharij, berarti harusnya dia juga punya apa? Mahiyah yang sama, kumpul di satu mahiyah yang sama. Nanti mahiyahnya ini punya ta'ayun lagi. Karena kan ta'ayunnya ada 3, kumpul di satu mahiyah yang sama. Nanti harusnya mahiyahnya juga punya ta'ayun lagi yang membedakan. Ya dong, harus ada yang membedakan dong. Antar satu ta'ayun, kan ta'ayun itu fungsinya adalah membedakan satu dengan yang lain. Kalau dia sudah kumpul punya mahiyah yang lain dari mahiyah yang awal tadi, dia punya mahiyah yang lain dari mahiyah yang awal, maka harusnya dia juga nanti punya ta'ayun lagi untuk membedakan. Kalau nanti hanya kumpul di satu mahiyah yang sama, ya berarti apa yang membedakan kalau begitu? Ta'ayun satu dengan ta'ayun yang lain. Padahal fungsinya ta'ayun itu untuk membedakan mahiyah yang punya banyak afrod. Mahiyah yang punya banyak afrod itu dibedakan dengan ta'ayun. Lah kalau ta'ayunnya sudah kumpul di satu mahiyah, terus yang membedakan apa? Ya harus ada ta'ayun lagi. Ta'ayun 3 lagi. Nanti ta'ayun 3 lagi kamu katakan apa? Wujud, oke, kumpul lagi di mahiyah, lagi begitu terus. Tasalsal ila mala nihayah. Terjadi apa? Tasalsul. Argumen pertama. Argumen kedua adalah atau yang namanya mahiyah itu ini Zaid punya mahiyah, oke? Zaid punya mahiyah plus ya sifat wujudnya nggak usah kita bahas karena kita sedang membahas mahiyah dan ta'ayun kan. Zaid itu wujud. Zaid yang wujud dia punya mahiyah dan punya ta'ayun. Ya kan, mahiyahnya hayanun natik, ta'ayunnya yang membedakan Zaid dengan Umar Bakar. Itu artinya ta'ayun ini untuk ada kan butuh adanya mahiyah dulu dong. Ya kan? Ya dong, nggak bisa ta'ayun ada tapi ada nggak? Zaid ada tapi nggak punya mahiyah. Zaid punya ta'ayun tapi nggak punya mahiyah. Nggak ada. Sesuatu yang sudah punya tahakkuk pasti dia punya mahiyah. Kan begitu. Makanya mahiyah kan kemarin mahiyah itu bisa maujud, bisa makdum. Itu kan argumen kenapa mahiyah itu zaid anil wujud. Karena kita bisa membayangkan mahiyah sesuatu tapi dia nggak wujud. Berarti mahiyah itu bisa wujud, bisa. Kalau yang makdum saja dia punya mahiyah, apalagi yang wujud kan begitu. Ta'ayun butuh mahiyah. Nah tapi mahiyah ini untuk dia menjadi ada karena dia sudah menjadi zaid kan, berarti kan dia butuh ta'ayun juga. Jadi pahami nggak? Ya. Jadi mahiyah itu untuk wujud karena kita sedang membahas zaid nih, udah zaidnya sudah wujud. Berarti dia harusnya mahiyah perlu ta'ayun. Kalau nggak ada ta'ayun, hanya mahiyah saja dan zaid, ya apa bedanya Zaid dengan Umar Bakar? Karena makanya dia perlu ta'ayun. Jadi ta'ayun perlu mahiyah, mahiyah perlu ta'ayun, terjadi daur. Lazimat daur. Sehingga menjadi mustahil. Menjadi mustahil. Kenapa ta'ayun butuh mahiyah? Karena kalau yang ada hanya zaid dan ta'ayun dan nggak punya mahiyah, lo gimana? Maka ta'ayun ini untuk zaid wujud perlu mahiyah. Dan mahiyah sendiri untuk zaid wujud juga perlu ta'ayun. Kayak wujud kan juga pasti butuh mahiyah. Terjadi daur. Bantahan yang ketiga, dan ini bukan dari mutakallimin. Bantahan yang ketiga mengatakan bahwa kalau sampai kamu katakan ta'ayun itu maujud, berarti dalam satu maujud punya dua wujud. Dalam satu hakikat yang wujud dia punya dua maujud. Jadi Zaid al-maujud dia punya mahiyah. Terus punya sifat
wujud. Terus dia punya ta'ayun. Ta'ayun ini kamu katakan maujud. Berarti ada dua maujud dalam satu makhluk. Gimana kamu katakan ada dua maujud? Lu manusianya lu satu. Manusianya satu. Kok kamu katakan maujudnya ada dua? Ini kan aneh. Itu sama kayak misalnya apa ya? Ya yang membuat Zaid ada itu kan maujud. Jadi maujud itu tidak membuat manusia menjadi manusia, tapi maujud itu membuat manusia menjadi wujud. Zaid menjadi wujud, Zaid menjadi wujud karena ada maujud, kan begitu. Terus kamu katakan maujudnya ada dua, sama ta'ayun satu lagi. Berarti ada dua sebab. Ada dua sebab. Tapi musababnya cuma satu. Nggak bisa tuh. Jadi kira-kira gerakan tangan saya ini, misalnya di tangan saya ada cincin. Yang menggerakkan apa? Mesti cuma satu yang menggerakkan. Nggak mungkin ada dua. Dua sebabnya dari mana ini? Lah ya ini ta'ayun dan wujudnya si Zaid itu sendiri. Zaid itu kan maujud. Ya sudah. Terus maujudnya ini, ta'ayunnya itu kamu katakan maujud juga. Kan Zaid sudah punya sifat wujud. Zaidnya sendiri loh. Zaidnya sudah punya sifat wujud. Terus kamu tambah lagi dengan ta'ayun. Yang kamu katakan dia maujud. Berarti apa? Ada dua maujud yang manusianya cuma satu, yaitu Zaid. Dan itu nggak mungkin terjadi. Ini bantahan dari mereka-mereka yang mengatakan bahwa apa? Ta'ayun itu Hukama ya? Yang ketiganya hukama kan? Nggak disebutkan sama beliau siapa? Di syarah nggak ada? Nggak ada. Nah ini dibantah satu-satu sama beliau. Bantahannya bukan di sini, di Matoli, di Toalik. Beliau mengatakan apa coba? Di sini beliau nggak bantah. Kenapa? Karena ini masih beliau itu kalau yang ngomong falasifah dibantah bisa-bisan. Tapi kalau yang ngomong masih mutakalimin dan seterusnya, Mu'tazilah, kalau makanya saya bilang kan, kadang beliau itu nggak bantah bukan karena nggak dibantah di sini, tapi imma dibantah di kitab yang lain atau imma ya karena itu masih ada kebenaran di situ, atau yang ketiga karena ini terlalu sepele untuk dibantah. Ada banyak alasan. Coba. Beliau membantah ini gimana coba? Gampang aja. Emang kenapa? Kalau misalnya satu syekh punya banyak maujud, emang nggak boleh? Siapa yang bilang mustahil? Kamu katakan mustahil itu karena kamu anggap dua maujud ini sebab, padahal dia nggak sebab. Dia maujud aja biasa. Seperti apa misalnya? Jauhar Arad nih. Spidol ini punya jauhar. Jauhar itu maujud. Kemudian aradnya maujud nggak? Maujud. Aradnya banyak. Di antara aradnya maujud apa? Warna, panjang, terus beratnya, itu maujud semua loh itu. Arad-arad itu maujud semua. Berarti satu spidol ini punya banyak maujud. Nggak ada soal. Selesai. Terus kemudian yang tasalsul. Yang tasalsul beliau bantah begini. Ini tidak terjadi tasalsul seperti jawaban kita di awal yang beliau pernah menjawab di masalah apa namanya? Ketika menjawab persoalan apa itu yang saya Intinya beliau jawab gini. Jadi memang benar ta'ayun ini nanti akan bermuara kepada satu mahiyah. Tapi ta'ayun yang bermuara pada satu mahiyah itu nafsu ta'ayun yang ada di afrod-afrodnya Zaid, sehingga tidak terjadi tasalsul. Kamu bayangkan terjadi tasalsul karena kamu anggap nanti ketika ta'ayun yang ada pada afrodnya Zaid, Umar, Bakar, dia kumpul di satu mahiyah, dia akan membentuk ta'ayun yang lain. Padahal ta'ayun yang ini itu bukan ta'ayun yang lain. Dia adalah nafsu ta'ayun yang ada pada Zaid, nafsu ta'ayun yang pada Umar, nafsu ta'ayun yang ada pada Bakar. Sehingga tidak terjadi tasalsul. Sama seperti pembahasan wujud kalau saya nggak salah. Kemudian yang terakhir, pembahasan mengenai apa? Daur. Daur itu ada dua. Ada daur sabqi dan ada daur ma'i. Yang mustahil itu daur sabqi, bukan daur ma'i. Daur sabqi itu begini. Daur sabqi itu adalah mahiyah, untuk wujudnya si mahiyah memerlukan wujudnya ta'ayun terlebih dahulu. Tapi wujudnya ta'ayun itu juga memerlukan wujudnya mahiyah terlebih dahulu. Terus kamu katakan keduanya saling mewujudkan, itu mustahil. Itu namanya sabqi. Sabqi itu artinya apa? Saya alam butuh Tuhan dulu untuk wujud. Terus kamu katakan Tuhan juga butuh alam untuk wujud, itu mustahil. A membutuhkan
B untuk wujud. Berarti A diwujudkan siapa? B. Karena A butuh B, maka A diwujudkan oleh B. Berarti asumsinya yang harusnya wujud dulu siapa? B dong. Tapi ternyata B sendiri membutuhkan A untuk wujud. Berarti B mengharuskan A wujud dulu kan? Nah itu namanya daur sabiki, dan itu mustahil terjadi. Tapi kalau daur ma'i tidak mustahil. Daur ma'i contohnya apa? Hah? Proses hujan. Siklus hujan. Satu. Atau daur ma'i itu bukan begitu. Daur ma'i itu daur yang lain lagi. Daur ma'i itu seperti anak dan bapak, mirip idhofi begitu loh. Kapan anak dikatakan anak? Karena dia punya bapak. Kapan bapak dikatakan bapak? Karena dia punya anak. Loh, terjadi daur dong. Ya kan? Anak disebut anak karena dia punya bapak. Bapak disebut bapak karena dia punya, terjadi daur dong. Enggak terjadi daur. Karena yang terjadi adalah bapak itu resmi menjadi bapak saat pertama kali anak lahir. Dan anak resmi menjadi anak saat pertama kali dia lahir. Jadi antara bapak dan anak itu wujudnya langsung bersamaan. Dan antara anak dan bapak tidak ada sebabnya, tidak seperti bergantungnya sebab akibat yang ini harus muncul lebih dulu, ini enggak. Justru kalau bapaknya muncul lebih dulu, anaknya belum muncul, dia belum disebut bapak. Anak, ya, kalau dia muncul lebih dulu, bapaknya belum ada, ya enggak disebut anak. Dia anak siapa? Bukan anak. Lah ini ta'ayyun dan mahya ini wujud seketika saat zaidnya wujud. Langsung wujud mahya dan ta'ayyun. Jadi hubungan antara mahya dengan ta'ayyun memang mahya itu disebut mahya, zaid itu mahyanya si zaid itu ada karena ada ta'ayyun. Ta'ayyunnya si zaid ada karena ada mahya, seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi hubungan mereka itu memang daur, tapi bukan daur sabeki, tapi daur ma'i. Sehingga daurnya tidak mustahil. Bisa dipahami? Nah, itu kira-kira jawaban beliau. Yang tidak beliau sebutkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mutakallimun. Para mutakallim mengatakan, innahu adami. Sesungguhnya ta'ayyun itu amrun adami atau i'tibari, mafhum i'tibari. Wa illa, kalau sampai itu tidak dikatakan sebagai mafhum i'tibari, latasyarakat at-ta'ayyunat fil mahiyah. Latasyarakat, maka akan terjadi syarikah. At-ta'ayyunat, ta'ayyunnya afrod itu tadi fil mahiyah, dalam satu mahiyah, ini kan. Jadi ta'ayyunnya Zaid, Umar, Bakar, banyak ta'ayyun itu tadi pasti akan punya berserikat atau kumpul di dalam satu mahiyah yang sama. Wa tamayyazat bit ta'ayyun, dan nanti si yang sudah ta'ayyun yang sudah kumpul di satu mahiyah yang sama itu harus berbeda lagi dengan masing-masing ta'ayyun, karena ta'ayyun itu sesuatu yang membedakan satu dengan yang lain. Jadi nggak boleh dia berakhir di satu mahiyah yang sama, satu mafhum yang sama, nggak bisa. Dia harus fayatasal-sal, dan nanti akan terjadi siklus demikian. Tasyaruk tamayus terus ilama la nihayah tasalsul, dan itu batil. Satu itu dalil mutakallim yang pertama. Dalil mutakallim yang kedua, wala tawaqqafa. Ini jawabnya wa illa. Jadi kira-kira wa illa la tasyarakat, wa illa la tawaqqafat. Illa di sini bukan illa apa namanya? Bukan illa istisna ya, illa ghairu siwan suwan sawaun khala tahasya. Ya, illa di sini lah. Yakni wa in lam yakun adamiyan, atau wa in ya ta'ayyun, wa in lam yakun adamiyan, kalau si ta'ayyun itu bukan adami, la tasyarakat at-ta'ayyunat. Wala tawaqqafa, yakni wa in lam yakun at-ta'ayyun adamiyan, la tawaqqafa dhammuhu ilal mahiyah. La tawaqqafa dhammuhu ilal mahiyah, maka si ta'ayyun itu tawakuf, dia mengharuskan atau dia membutuhkan dhammuhu ilal mahiyah, dia perlu dibarengkan. La tawaqqafa dhammuhu ilal mahiyah ala wujudiha, bersamanya ta'ayyun kepada mahiyah itu menjadi kebergantungan wujudnya si mahiyah. Kita wakuf itu apa? Bergantung. La tawaqqafa, maka bergantung. Apa yang bergantung? Dhammuhu, bersatunya si ta'ayyun ilal mahiyah, atau bergabungnya, bersamanya. Nah, bersamanya aja. Dhammuhu, bersamanya si ta'ayyun ilal mahiyah kepada mahiyah. Apa yang bergantung? Ala wujudiha, wujudnya mahiyah bergantung apa namanya? Bersatunya ta'ayyun, bergabungnya ta'ayyun, bersamanya ta'ayyun pada mahiyah. Wa wujuduha,
Dan bergantungnya, dan si wujudnya mahya itu juga bergantung ala dhammihi. Dia juga bergantung untuk bersama atau dempet atau bergabung dengan ta'yun. Hi itu dhamirnya kembali ke ta'yun, kalau ha dhamirnya kembali ke mahya. Fayaduru, maka terjadi apa? Daur. Walakana likullin minhuma wujud. Dan kemudian bantahan yang ketiga adalah walakana likullin minhuma wujud. Maka kalau ta'ayyun itu wujud, mesti si Zaid yang mewujud itu atau muayyannya itu dan ta'ayyunnya wujud. Limtina'i qiyamil wahid bimahalain, karena nggak mungkin satu hal dia punya dua mahal. Fayakunul mawjud al-wahid mawjudain, sehingga sesuatu yang satu mawjud itu punya dua mawjud. Dan ini juga tidak mungkin. Jawabannya sudah saya bahas tadi. Allah Ta'ala alam. Itu yang ketika pembahasan yang mahiyah itu kan memiliki dengan afrod Zaid, Umar dan Bakar. Antum tadi kan mengatakan bahwa yang membedakan antara insaniyahnya mereka itu sama atau tidak? Sama. Ini kalau di mantik itu mutawati. Iya, mutawati Kan. Lawannya apa? Musyakir. Musyakir itu kayak putih dengan papan tulis gitu. Putihnya tuh. Ya, jadi yang membedakan mereka tasyakhusnya. Yes. Soalnya kalau nggak tahu tadi antum itu tulisan yang membedakan insaniyah. Masa? Iya, makanya saya tadi kok. Enggak, yang membedakan adalah tasyakhus atau ta'ayyunnya. Di video bisa dicek. Insaniyahnya sama. Takutnya nih penonton setia Wakabasi itu salah paham. Gak ada yang nonton. Insya Allah akan 5 tahun. Berproses. Kita kan nggak tahu viralnya kapan. Iya. Ada waktunya. Oke. Usaha dulu aja. Saya membedakan wahdah wal kasroh gampang. Jadi kita lanjut besok aja. Pembahasan ilah ma'lul juga gampang. Sehingga hari Kamis Jadi daur ada banyak. Daur sabki sama ada daur sabki dan ma'i. Buah kedudukannya ini khobar ya? Yang mana? Iya. Sifat. Cuma sifat. Buat kang utawi syai iku biha iku buat. Oh yang mana buat itu bukan buat. Buat. Yang itu. Beberapa pembahasan kasroh itu sudah pernah saya bahas ketika membahas dua hal yang berbeda itu imma dia mukhtalifan wa imma didan dan seterusnya. Oke, dah ya. Allahumma shalli afdhalas salatin ala ashabi